Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 25 Desember 2021 dengan judul Kita Memiliki Kuasa Atas Segala Bangsa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk kembali berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga kami bangun di pagi hari ini bukan oleh karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan sendirilah yang telah berjanji kepada murid-muridnya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Juru selamat yang berbelas kasihan itulah yang mengantisipasi rasa sepi dan duka cita para pengikutnya, dengan meminta para malaikat untuk menghibur mereka dengan jaminan bahwa dia akan datang kembali secara pribadi, sama seperti dia naik ke sorga. Sementara murid-murid itu berdiri menatap ke atas dengan tekun untuk memperhatikan pandangan terakhir dari dia yang mereka kasihi itu. Perhatikan, mereka pun tertahan oleh suatu kalimat. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Harapan pun kembali dinyalakan oleh pekabaran malaikat itu. Murid-murid itu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka tidak bersukacita karena Yesus telah berpisah dari mereka, dan mereka ditinggalkan untuk bergumul dengan segala ujian dan pencobaan dunia ini. Melainkan mereka bersukacita oleh karena jaminan malaikat itu bahwa dia akan datang kembali. Proklamasi kedatangan Kristus sekarang ini haruslah sama seperti ketika diumumkan oleh para malaikat kepada para gembala di Bethlehem. Haruslah menjadi satu pekabaran sukacita besar. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Juru Selamat tidak dapat berbuat lain selain menyambut dengan sukacita pengumuman yang ditemukan di dalam firman Allah, yaitu bahwa Dia yang di dalamnya mereka miliki pengharapan hidup kekal telah dipusatkan. Akan datang kembali bukan untuk dihina, direndahkan, dan ditolak seperti pada kedatangannya yang pertama kali, melainkan dalam kuasa dan kemuliaan hendak menebus umatnya. Injil itu haruslah maju dari penaklukan kepada penaklukan, dari kemenangan kepada kemenangan. Kemuliaan kerajaan di bawah seluruh langit akan diberikan kepada umat saleh Allah yang maha tinggi, dan mereka akan mengambil kerajaan itu dan memiliki kerajaan itu selama-lamanya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, dan motivasi bagi kami
untuk melakukan segala pekerjaan dan pelayan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan kepada kami. Tuhan sendirilah yang telah berjanji kepada murid-muridnya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Juru selamat yang berbelas kasihan itulah yang mengantisipasi rasa sepi dan duka cita para pengikutnya dengan meminta para malaikat untuk menghibur mereka dengan jaminan bahwa dia akan datang kembali secara pribadi, sama seperti dia naik ke sorga. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini, dan di dalam mengambil keputusan, biarlah itu semua berpihak untuk kesejahteraan, kedamaian daripada bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Pelihara mereka Tuhan, berikan sukacita kepada mereka untuk melayani. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa ke dalam tangan kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita, terlebih bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Hamba juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan dengan bakat talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.